Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 18 Desember 2024. Hari ini kita memasuki novena Natal, hari yang ketiga. Kita siapkan hati kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah yang mulia itu kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita sampaikan doa-doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Orang dikatakan tulus hati jika memberi tanpa mengharap kembali. Inilah yang ada dalam lagu, dalam nyanyian Kasih Ibu yang mengatakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Ini istimewa. Tulus itu artinya mau memberi tanpa berharap untuk kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Sikap tulus adalah sikap hati yang bersih, ikhlas, jujur. Kata Inggris dari kata tulus adalah kata sincere atau true-hearted. Secara etimologis, kata sincere atau kata sincere ini dari kata Latin sincerus, dari dua kata, yakni kata sinus yang artinya tanpa dan cera yang berarti lilin. Kok bisa ya sinusera tanpa lilin artinya menjadi ketulusan? Ternyata menarik, di balik kata itu ada sebuah kisah. Zaman dulu lilin itu digunakan untuk mengelabuhi goretan-goretan pada marmer atau kayu. Zaman sekarang lilin digunakan untuk mengawetkan buah. Contoh buah apel dikasih lilin. Bagi mereka yang peka tentu dapat menilai gelagat orang yang tulus, orang yang tanpa lilin, yakni mereka yang tidak berpura-pura, tidak menyembunyikan goretan-goretan yang ada pada dirinya.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mana yang benar sih? Yusuf atau Yosef? Jawabannya sama saja. Keduanya menunjuk pada suami Maria, ayah dari Yesus. Yusuf dari kata Ibrani dan Yosef dari kata Inggris Joseph. Artinya Allah menghapus aibku. Firman Tuhan hari ini memotret pribadi Santo Yusuf yang dikatakan sebagai pribadi yang sincere, sebagai pribadi yang tulus hati. Mengapa dikatakan demikian? Pertama tadi kita dengar ya, Santo Yusuf tidak mau mencemarkan nama orang, nggak mau membunuh karakter orang dengan kata-kata jahat. Ia pribadi yang tulus, dan pribadi yang tulus tidak ngomongin orang dan tidak mencemarkan nama orang. Kedua, ketulusan Santo Yusuf nampak dalam kepeduliannya mempertimbangkan setiap masalah dengan masak. Ia mengambil keputusan dengan berpikir jernih. Walaupun ia mengalami problema yang begitu berat, yakni Maria tunangannya telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf tetap tenang dan berkepala dingin. Dan ketiga, ketulusan hati Yusuf nampak dengan membawa segala pergumulannya dalam doa dan selalu mau melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Santo Yusuf, dia mendapatkan mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika ia bangun, inilah ketulusan yang keempat. Ia lakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Ia mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Inilah saat Yusuf berdoa kepada Allah, Allah menampakkan dirinya dalam mimpi kepada Yusuf, dan Yusuf segera melakukan kehendak Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2000 Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik berjudul Patris Corde, yang berarti dengan hati seorang bapa. Dalam ajaran itu, Bapak Suci memotret teladan istimewa yang kita renungkan hari ini, yakni pribadi Santo Yusuf yang bersahaja dan yang tulus. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus, yang tidak ngomongin orang, yang tidak mau mencemarkan nama orang, pribadi yang mau mempertimbangkan segala masalah dengan akal sehat, dengan akal yang jernih, dengan hati yang teduh dan tenang, dan selalu mau menyertakan, dalam memutuskan segala sesuatu kita mau melibatkan dan menghadirkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang kita alami dan kita hadapi. Dan yang keempat, pribadi yang tulus selalu mau melaksanakan kehendak Tuhan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.